Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waliqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. Waliwuduhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim wuduhal arifin. Futuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisanafuna as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadrati sultanil arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sayyidina Syekh Al-Hasan Al-Syadili radhiyallahu anhu masyayikhina masyayikhina wa asyana hadrati Haji Ali Jadi Allah Haji Amin Haji Allah مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن الشافعي جمع العباس المرسي تاج الدين بن الطائف السفينة رحمهم الله وأجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nahdoh Perumahan Tiban Koperasi. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid An-Nahdoh. Kaum muslimin muslimat mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam hari ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat
nikmat, terutama nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kembali kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa barokah, membawa manfaat juga maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian kitab hikam kita malam hari ini masih dalam pembahasan tentang tujuan Allah memberikan al-qabdu dan al-bastu pada hambanya, terkhusus hambanya yang sudah mencapai ma'rifat kepadanya. Al-qabdu, kita ulangi lagi, al-qabdu itu artinya keadaan sempit. Bisa sempit kesehatannya, sering sakit, bisa sempit hatinya, sering sumpek, sering galau, bisa sempit ekonominya, sempit keuangannya, dan sempit semuanya. Kita semua dalam menjalani hidup itu pasti kita rasakan. Itu namanya kondisi apa? Al-qabdu. Dan al-bastu itu kebalikan dari kondisi sempit yang Allah berikan pada hambanya. Al-bastu itu diberi kelapangan, lapang urusannya, lapang hatinya, lapang ekonominya, lapang kesehatannya, lapang rizkinya, diberi kemudahan demi kemudahan dalam kehidupannya, juga dalam menempuh jalan menuju Allah. Allah terkadang memberikan keadaan kepada hambanya yang tadinya sedih menjadi gembira. Kalau sedih berarti tergolong apa? Al-qabdu. Kalau gembira, al-bastu. Dari sakit ke sehat, dari miskin ke kaya, dari sempit ekonomi ke lapang luas rizki dan ekonominya, dari gelapnya hati menuju terangnya hati, dan seterusnya. Ini tujuannya agar kita sadar bahwa kita itu tidak bisa lepas dari hukum dan ketentuannya Allah. Akhirnya tidak ada sombong. Kalau orang kok dikasih bastu terus, mudah urusannya, lapang rizkinya, semua hajatnya dikabul, ya akhirnya jadi Fir'aun, akhirnya jadi Namrud. Sampai akhirnya dia berpikir sendiri, gila sendiri, lalu nyimpulkan, aku ini tidak seperti kalian. Hukum Tuhan tidak berlaku untukku, aku pengen apapun bisa aku lakukan. Aku nggak pernah sakit, aku nggak pernah sempit ekonomiku, semua keinginanku pasti terpenuhi, tercapai. Berarti aku ini Tuhan. Maka sengaja Allah terkadang memberikan kepada hambanya kondisi
qabdu, sempit, sulit semua urusannya, terkadang juga diganti dengan bastu, lapang, mudah, enak urusannya. Sekali lagi tujuannya agar kita sadar kita tidak bisa berbuat semau kita, tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam semua urusan kita, itu terjadi atas ketentuan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Hamba kok memahami benar apa makna la haula wala quwata illa billah, tidak mudah pusing, apalagi sampai stres ketika Allah kasih masalah yang banyak padanya. Dan juga tidak ada sombong, apalagi sampai ngaku menjadi Tuhan sebagaimana Firaun dan Namrud ketika Allah berikan kemudahan demi kemudahan kepadanya. Karena makna la haula wala quwata, tidak ada daya kemampuan dan kekuatan seorang hamba mampu melakukan kebaikan sekecil apapun dan mampu menghindarkan dirinya dari keburukan sekecil apapun illa billahil aliyil azim, kecuali semua itu bisa hamba lakukan, hamba rasakan jika kenikmatan hamba nikmati, jika kesedihan ya hamba rasakan, terjadinya semua sebab bihaulillah. Billah ay bihaulillah wa quwwatihi, dengan kekuatan, dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diibaratkan oleh para ulama seperti kondisi siang dan malam. Kalau bahasa kita, kehidupan seseorang itu seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Seperti siang dan malam, pasti silih berganti. Tidak ada yang selalu siang terus. Gambaran daripada al-bastu, kelapangan, kelancaran, kemudahan, juga tidak ada yang petang atau malam gelap terus. Gambaran daripada al-qabdu, susah terus, sakit terus, gak ada. Tujuannya sekali lagi agar sadar bahwa semuanya terjadi atas kehendak dan ketentuannya Allah. Kita sebagai hamba hanya diperintahkan ikhtiar. Yang sakit diperintahkan ikhtiar berobat. Yang miskin diperintahkan kerja sungguh-sungguh zahir batin. Usaha zahir batin semaksimal mungkin agar kaya. Jadi kaya apa tidak? Itu kembalikan kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi nggak usah pusing. Kalau Allah sudah ngasih kita gembira, ya sudah, tetap harus banyak bersyukur. Sadar itu semua datang dari Allah, harus siap-siap sewaktu-waktu Allah ganti kegembiraan kita dengan kesedihan. Kadang dikasih sedih, susah, banyak masalah, sakit gak kunjung sembuh, juga gak boleh putus asa. Yakinlah bahwa waktu itu tidak terus malam, pasti ada siangnya. Yakinlah bahwa roda yang normal itu akan terus berputar. Meskipun ada yang berputarnya lambat.
ada yang berputarnya cepat. Tidak selalu kita di bawah, tidak juga selalu kita di atas. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingatkan ini Bapak Ibu dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah sengaja memberikan kondisi seorang hambanya terkadang al-qabdu, sempit, susah, banyak masalah, terkadang al-bastu, diberi kemudahan, kelancaran, rizki, kesehatan yang terus menerus. Itu likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian semua ini tidak bersedih, tidak putus asa ketika apa yang kamu cintai terlepas dari genggamanmu, diambil oleh Allah, supaya kesedihannya nggak berlarut-larut, karena pasti Allah nanti akan ganti dengan yang lain yang lebih bisa menggembirakanmu. Wala tafrahu bima atakum, dan ketika Allah memberikan kamu anugerah, kemudahan, kesehatan, kelapangan rizki, ibadah, nikmat, semangat, itu agar kamu juga tidak terlalu bergembira, karena sewaktu-waktu Allah akan bisa mengambilnya, mencabutnya, dan menggantinya menjadi kondisi sebaliknya. Jadi saat dikasih sedih ya nggak terlalu bersedih, karena yakin entah kapannya Allah pasti akan mengganti kondisi kita dengan kegembiraan. Saat dikasih gembira ya nggak sombong, karena sadar itu semua dari Allah. Lagi sombong-sombongnya ternyata Allah ambil kekayaannya. Malu ya. Kaya ya biasa, miskin ya biasa, sedih dimaklumi, tapi tidak terus berlarut-larut dalam kesedihan. Paham ya? Itu makna al-qabdu al-bastu. Hikmah berikutnya, Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari itu menjelaskan al-arifun. Ini orang-orang yang sudah mencapai maqam ma'rifat, yang tentunya seseorang bisa mencapai maqam ma'rifat itu harus melewati tahapan-tahapan yang ketat, melewati riyadhah, olah rasa, olah menjalankan perintah dengan kesungguhan, riyadhah yang sungguh-sungguh, sampai ibarat orang berjalan sudah sampai pada tujuannya, usul ilallah, benar-benar mengenal Allah, menjadi kekasihnya Allah. Kata beliau, Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, orang-orang yang sudah makrifat itu, idza busitu, ketika Allah berikan kondisi bastu kepada mereka, kondisi kelapangan, keluasan rizki, kondisi kemudahan segala urusannya, pokoknya gak ada cobaan, semuanya dibuat mudah dan lancar oleh Allah. Ahwafu minhum, itu malah mereka takut. Kalau kita kan berharap di situ ya, para walinya Allah malah mereka takut. Kalau rizkinya dilancarkan, semua pengikutnya taat, pokoknya apa yang menjadi harapan umumnya manusia itu dikabul, itu malah takut.
idza qubidu wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Dibanding ketika mereka diberi banyak ujian, disempitkan rizkinya, disusahkan hidupnya, dibenci banyak orang, mereka malah lebih gembira. Para walinya Allah. Mengapa? Karena umumnya kalau orang dikasih bastu, kemudahan segala urusannya, kegembiraan hatinya, anak-anaknya semuanya baik, istrinya sholihah, santrinya nurut, pengikutnya juga selalu taat, itu mereka tidak akan bisa memiliki tata krama yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti meskipun wali, ya, apalagi yang tidak sampai di makam wali, apalagi orang awam seperti kita, biasanya kalau lagi diberi kemudahan, kelapangan, luasan rezeki itu agak sombong sedikit. Betul tidak? Nah, kalau kita miskin nggak sombong ya wajar. Kalau dikasih kaya, Masya Allah, terkadang umuk kalau orang Jawa bilang. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga tidak bisa menjaga tata keramanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang semestinya hanya layak dimiliki oleh Allah, terkadang dia memilikinya. Bawaannya harta. Ketika miskin, ya tawadhu, sopan, jalannya nunduk, rajin jamaah. Tapi ketika Allah rubah kondisi qabdunya, miskinnya, sempitnya, jalannya dangak, jumpa tetangga pura-pura nggak kenal, Masya Allah. Kalau perintah orang lain seperti pada babunya, itu yang dikhawatirkan. Sehingga para walinya Allah lebih nyaman di kondisi qabdu, banyak ujian, dakwanya banyak rintangan. Karena ketika seseorang itu banyak diuji oleh Allah, tentu sifat sombongnya hilang, yang ada hanya ketawaduan. Mau sombong apa wong dia miskin? Ya, mau ngomong keras apa wong dia itu orang yang tidak ada nilainya di mata masyarakat. Makanya sekali lagi kata beliau, kalau para al-arif billah lebih memilih Allah, kondisikan mereka dalam kondisi yang susah, sempit, dibanding saat Allah kondisikan mereka dalam kondisi bastu yang mudah, yang lapang luas, rizki yang sehat, maksimal, dan seterusnya. Sebab apa? Umumnya orang yang bisa menjaga adabnya, tata keramanya dengan benar di hadapan Allah, itu mereka yang banyak Allah kasih ujian. Paham ya? Ada Qarun. Itu dulu ketika miskin, Bapak Ibu, Masya Allah, hari-hari selalu membersamai Nabi Musa. Kemana Nabi Musa berdakwah ada Qarun. Masih sepupunya Nabi Musa itu. Saking hari-hari selalu bersama Nabi Musa, Taurat itu Qarun hafal. Coba bayangkan. Tapi miskin. Sampai berkali-kali merengek minta kepada Nabi Musa didoakan agar kaya. Jawaban Nabi Musa sama dengan jawaban Rasulullah ketika punya sahabat miskin. Saking miskinnya sampai pakaian itu gantian sama istrinya yang bernama sahabat Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Merengek,
atas saran istrinya minta agar Rasulullah doakan kaya. Jawaban Musa pada Korun itu kurang lebih sama dengan jawaban Kanjeng Nabi pada Sa'labah. Korun, fakirmu tapi membuatmu syukur itu lebih baik dibanding kayamu tapi kamu gak bersyukur. Sa'labah, sama kondisi fakirmu tapi membuat kamu bersyukur hari-hari bersamaku, hari-hari jamaah bersamaku, rajin sholat, sampai diceritakan oleh para sahabat saking seringnya sujud Sa'labah saat miskin itu jidatnya ngapal. Apa? Tahu ngapal? Jidatnya itu tebal. Zaman dulu belum ada karpet-karpet yang empuk seperti zaman sekarang. Saking seringnya sujud, jidatnya Sa'labah bin Hatib al-Ansori itu setebal lututnya unta. Saat miskin. Korun juga begitu, saat miskin, saking seringnya membersamai Nabi Musa, Taurat sampai hafal. Singkat cerita, semuanya qadarullah agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah mereka. Didoakan kaya. Korun didoakan Nabi Musa kaya. Kaya beneran. Sampai mentok ketika Nabi baik Musa maupun Rasulullah belum mau mendoakan, itu janji. Tapi ada ayat turun ceritakan Sa'labah. Sebagian manusia itu ada yang suka berjanji ketika Allah ngasih banyak anugerah padanya, dia akan banyak sedekah dari anugerah yang diberikannya. Tapi apa yang terjadi saat Allah benar-benar berikan kelapangan dan keluasan rizki, Allah beri kekayaan, Allah beri banyak harta, janji hanya tinggal janji, mereka tidak menepati janjinya. Sama ini, Korun singkat cerita didoakan Nabi Musa kaya, yang ketika akhirnya Nabi Musa rak mentolo apa? Gak tega, didoakan bener kaya. Itu ya begitu, nanti kalau aku kaya, wahai Nabi Musa yang Sa'labah, nanti kalau aku kaya ya Rasulullah akan menjadi lebih soleh dari sekarang dan akan menjadi lebih dermawan dari sekarang. Janjinya. Korun kaya. Masya Allah. Saking kayanya sampai diceritakan dalam Quran, kunci gudang hartanya andai dipikul, kunci gudang itu belum isi gudangnya, dipikul oleh 40 laki-laki yang gagah kuat-kuat, nggak mampu. Saking banyaknya kunci gudangnya belum isinya. Coba. Sa'labah, Masya Allah, lembah-lembah Madinah sudah nggak muat. Kambingnya itu berkembang biaknya seperti berkembangnya adud, singgat, ulat kecil yang ada pada buah yang busuk, nangka. Kalau busuk, cowopet itu. Tapi apakah mereka menepati janjinya? Tidak. Mereka bukan kok menjadi lebih dermawan ketika kaya, tapi mereka menjadi lebih bakhil. Bahkan kalau Korun dengan sombongnya semua hartanya dipamerkan di kaumnya, saat ada perintah untuk zakat, mereka Korun maupun Sa'labah nggak mau zakat, malah dikela-kela. Akhirnya singkat cerita, keduanya mati dalam keadaan hina. Korun mati bersama hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Sehingga kalau ada orang
buat sumur, nyangkul agak dalam, kok dapat emas, disebutnya harta karun. Itu kisahnya. Korun itu nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dalam Majalisus Saniyah, syarahnya Arba'in An-Nawawiyah, Korun itu masih sepupunya Nabi Musa. Satu-satunya kaum Bani Israel, ya, selain Nabi Yusha bin Nun yang mengikuti Nabi Musa, suruh bawa bekal ketika mau berguru kepada Nabi Khadir. Itu Korun juga hafal Taurat, Bapak Ibu. Masya Allah. Ketika kaya, sombong, belum mati, dihinakan oleh Allah. Harta yang dibanggakannya dibinasakan bersamanya, tenggelam ke dalam bumi. Salabah, stres matinya. Meninggal di zamannya Sayyiduna Utsman. Karena ketika turun ayat agar yang kaya mengeluarkan zakatnya, Rasul merintahkan 2 sahabat untuk mengambil zakat salabah. Salabah ngilah-ngilah, gak mau, dengan alasan perintah ini bukan zakat. Kayak lebih paham dari Rasulullah, ini hanya pajak saja. Pajak itu ya seikhlasku, gak bisa ditarget harus 2,5%. 2 utusan datang pada Nabi, cerita Nabi murka sebagaimana Allah juga murka. Lalu Nabi umumkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, hartanya salabah haram bagi kalian. Ada saudaranya salabah dengar, tergopoh-gopoh mencari salabah. Lalu dia katakan, celaka kamu salabah. Wahai hak, celaka benar kamu salabah. Ada apa? Ada apa? Baru saja Rasul mengumumkan hartamu haram bagi kaum muslimin. Nyesel dia, datang pada Rasulullah, minta maaf, akan mengeluarkan zakatnya. Tapi Allah sudah terlanjur murka, dan Nabi cuma menjawab, aku bisa memaafkanmu, tapi Allah berkehendak lain untukmu. Menawarkan hartanya diberikan kepada Baitul Mal, Rasul menolak. Pulang dari Rasulullah seperti orang gila nyesalnya. Sambil teriak-teriak, lalu rambut kepalanya itu dicampuri dengan debu seperti orang gila. Meninggal Rasulullah. Umat Islam dipimpin Abu Bakar datang kepada Abu Bakar, nyerahkan hartanya, nyerahkan zakatnya, nyerahkan sedekahnya. Abu Bakar jawab, Rasul saja enggak berani nerima hartamu. Diumumkan hartamu haram bagi kaum muslimin. Bagaimana mungkin aku, wahai salabah, berani menerima hartamu? Semakin stres. Harta terus semakin banyak, tapi tidak membuat salabah bahagia. Abu Bakar meninggal, ganti Umar, datang pada Umar untuk memberikan sebagian hartanya di Baitul Mal, Baitul Muslimin. Sama jawabannya. Mati dalam keadaan hina. Padahal hartanya semakin bertambah. Pelajarannya apa? Ternyata harta tidak bisa membahagiakan Sa'labah dan keluarganya. Malah menjadikan dia stres, mati hina, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahimin. Makanya sekali lagi, orang yang sudah mencapai maqam ma'rifat itu lebih suka Allah berikan kondisi al-qabdu, banyak ujian, sempit rizkinya. Ini orang yang sudah ma'rifat ya. Karena apa itu tadi? Kebanyakan orang yang Allah kasih al-bastu sebagaimana Qarun, sebagaimana Salabah, dan mungkin sebagian dari orang-orang yang sekarang masih hidup, itu tidak bisa menjaga adab yang benar di hadapan Allah. Sombong muncul, betul. Dulu yang ngomongnya halus menjadi kasar karena merasa punya harta. Tapi kalau miskin,
mau ngomong kasar ditertawakan orang, mau sombong diguyu tengu, ditertawakan hewan-hewan yang kecil-kecil itu, apalagi manusia. Itu para wali. Sebab rata-rata ketika orang itu dalam ujian, dalam kondisi sempit, banyak yang benci, akhirnya dia bisa menjaga adabnya dengan benar kepada Allah, selalu pasrah kepada Allah, semua berjalan atas kehendak dan ketentuannya Allah. Bapak Ibu, dalam karya beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari yang lain yang berjudul Lataiful Minan, itu beliau memberikan tambahan penjelasan bahwa banyak orang yang ketika Allah kondisikan mereka, para wali ini, apalagi orang awam, di kondisi bastu, mudah urusannya, lapang luas rizkinya, sehat terus menerus, jarang sakit, itu mereka tergelincir ibarat orang berjalan sehingga tidak layak tergolong rijalullah, lelakinya Allah, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang dalam pandangan Allah mulia. Sebab apa? Tidak bisa menjaga tata krama dan adabnya dengan sempurna di hadapan Allah. Jadi banyak para arifin itu ketika Allah berikan kemudahan, waspada. Masya Allah, rizki datang dari mana-mana, pengikut datang dari mana-mana, semuanya taat, gak ada yang benci, gak ada yang mitnah. Itu malah mulai berhati-hati. Ini aku harus waspada. Jangan sampai aku tidak bisa menjaga adab dan tata kramaku kepada Allah. Karena umumnya gak kuat dengan cobaan itu. Menjadi sombong, menjadi menyepelekan selain dia, direndahkan semuanya, bahkan terkadang sampai orang-orang yang harus dia muliakan pun direndahkan, orang tuanya, gurunya. Tapi ketika Allah berikan kondisi banyak ujian, itu umumnya pasti orang akan banyak sabarnya, orang akan banyak tawadhu'nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya, tentunya kita berharap Allah berikan anugerah kepada kita, anugerah al-bastu tentunya. Tapi jangan hanya berharap kemudahan, kelapang luas rezeki kita, kesehatan yang tidak pernah sakit saja, tapi juga andai Allah kasihkan kemudahan, kelancaran dan kesehatan, itu kita tetap bisa menjaga adab kita, tata krama kita, sopan santun kita kepada Allah. Kalau kita dikasih sebaliknya, al-qabdu, sulit semuanya, kita kembalikan kepada Allah. Ini tujuannya agar kita enggak sombong. Ini tujuannya agar kita meningkatkan kesabaran kita, dan ini semua terjadi atas kehendak dan ketentuannya Allah, sehingga baik dalam kondisi al-qabdu maupun al-bastu, kita tetap menjadi hamba Allah yang diridhoinya di dunia maupun kelak di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Al-bastu ta'khudun nafas. Sudah isya ya? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.